Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Indonesia. Saya Marindra Retno Asmarani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bondowoso, saat ini mengajar di UPTD SPF SMP Negeri 1 Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas calon guru penggerak modul 1.1 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pada modul 1.1.A.8 ada pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya percaya bahwa 1. Pembelajaran berpusat pada guru, teacher center. Guru memegang kendali penuh selama pembelajaran sekaligus pemberi informasi utama, sedangkan peserta didik hanya mendengarkan selama berjam-jam. Guru merupakan pusat pembelajaran, sumber ilmu dan sumber materi. Guru menganggap murid harus mengikuti aturan dan perintah yang diberikan oleh guru. Saya seringkali menggunakan metode ceramah pada kelas yang saya ajar. Kedua, murid memiliki kebutuhan belajar yang sama. Pembelajaran harus seragam terhadap seluruh peserta didik. Peserta didik diharuskan mencapai kriteria ketuntasan minimal, dan setiap peserta didik dalam satu kelas harus mendapatkan materi yang sama, metode pembelajaran yang sama, tugas-tugas dan mengerjakan soal-soal ujian yang sama. 3. Lebih mengedepankan aspek kognitif. Sebagai pendidik, saya lebih menitik beratkan pada proses penilaian untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan peserta didik, yaitu dengan penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, sebagai penentu nilai raport tanpa melihat aspek afektif dan psikomotor. Keempat, cara mendidik siswa dengan menggunakan perintah, pengajaran, dan tindakan. Seringkali, saya sebagai pendidik memberikan tindakan seperti hukuman kepada peserta didik sebagai sanksi ketika peserta didik tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, ketika datang terlambat, dan seringkali memberi perintah dan meminta tolong kepada peserta didik. Itulah yang saya lakukan sebelum saya belajar modul 1.1 dari Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, student center. Sebagai guru, tidak hanya berceramah saja, tetapi lebih banyak merangsang atau critical thinking, seperti merangsang pendapat siswa, membuat siswa aktif dengan berbagai cara dalam proses pembelajaran, seperti pada kegiatan diskusi. Selanjutnya, 2. Murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menyerap pembelajaran. Ada yang sudah paham dan ada yang belum paham dengan materi yang diberikan. Jadi, sebagai pendidik, kita harus mampu menggunakan berbagai strategi dan metode yang berbeda untuk setiap peserta didik, karena setiap anak memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing. 3. Lebih mengedepankan pendidikan budi pengerti. Pendidikan haruslah mencakup 3 hal, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, di mana ketiga hal tersebut saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan. Bukan hanya pengetahuan, tetapi ranah afektif dan ranah psikomotor menjadi poin penting dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mendidik siswa dengan menggunakan contoh pengajaran, pembiasaan, perintah, tindakan, dan pengalaman lahir dan batin. Untuk mendidik anak, bisa menggunakan berbagai cara atau alat, tidak hanya memberikan contoh, pembiasaan, perintah, dan tindakan, tetapi pengalaman lahir dan batin peserta didik, dan ini sangat penting
penting dan kita sebagai pendidik harus mampu memberi contoh dan keteladanan bagi peserta didik kita. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? 1. Pembelajaran didesain dengan berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan pembelajaran abad 21. Selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya, yaitu sesuai dengan alam dan zamannya. Kodrat alam berkaitan dengan bentuk lingkungan dan budaya sekitarnya di mana anak tersebut tinggal, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sesuai dengan kodrat anak, saya berusaha menciptakan suasana kelas yang menyenangkan melalui media pembelajaran yang bervariasi dan memasukkan permainan, games ke dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga mengembangkan pembelajaran abad 21 yang dikenal dengan 4C, yaitu kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan critical thinking. Anak harus memiliki kemampuan tersebut karena keempat hal tersebut mutlak dimiliki anak pada masa ini. Kedua, mengetahui kebutuhan belajar murid sebelum proses pembelajaran dimulai. Sebelum melakukan pembelajaran, pendidik seharusnya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik terhadap materi yang akan kita ajarkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa, karena setiap siswa mempunyai kemampuan dan karakteristik yang berbeda, sehingga sebagai pendidik kita tidak boleh memberikan metode-metode dan strategi pembelajaran yang sama pada peserta didik. Ketiga, memberikan pendidikan budi pengerti secara utuh, meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantoro, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan samar-samar. Nah, bagaimana peran guru menebalkan bagian-bagian tersebut agar tetap baik sesuai dengan karakter dan bakat anak? Diibaratkan seorang guru sebagai seorang petani dan peserta didik sebagai bibitnya. Jika bibit yang ditanam adalah bibit yang berkualitas tetapi kurang dalam perawatan, misalnya kurang dalam pengairan, kurang pencahayaan matahari, kurang perawatan tanahnya, kurang pemupukan, ini akan menyebabkan pertumbuhan bibit tidak akan optimal. Tetapi meskipun bibit kurang berkualitas tetapi dirawat dengan baik, ditanam di tanah yang subur, cukup pencahayaan matahari, cukup pemupukannya, ini akan membuat pertumbuhan bibit tersebut menjadi baik dan optimal. Jadi, peran pendidik adalah menuntun, memelihara, mengayomi, dan membersamai peserta didik. Dengan kata lain, pendidik menghamba pada anak. Keempat, lebih banyak melakukan pembiasaan dan pengalaman lahir dan batin. Pembiasaan di sekolah harus benar-benar dilaksanakan, bukan hanya sekedar program saja, tetapi harus benar-benar dilaksanakan dan terus ditingkatkan. Seperti pembiasaan melakukan baca Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai, sholat zuhur bersama, pembiasaan infak setiap hari Jumat, pembiasaan disiplin dan tertib di kelas, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang akan menempa karakter baik bagi peserta didik. Pengalaman lahir dan batin peserta didik juga sangat penting. Hal ini bisa kita ambil contoh dari pengalaman berdiskusi di kelas. Peserta didik belajar menyelesaikan masalah dengan teman dalam kelompoknya dan membiarkan mereka aktif dan berkolaboratif, dan memberi kesempatan kepada mereka untuk aktif dan mengalami pembelajaran yang bermakna. Kita sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator dan membersamai mereka. Demikianlah 3 hal yang menjadi refleksi modul 1.1 tentang pembelajaran pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.